Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan membahas saksi-saksi yang dihadirkan oleh Dodi Sudrajat. Ada dua saksi tapi yang paling disorot adalah Cynthia Lendy, yakni sepupu Vanessa yang sempat memang menjadi manajer dari Vanessa. Dan seakan-akan netizen ingin menggugat saksi tersebut sehingga netizen banyak mengunggah jejak digital yang dianggap omongan dari Cynthia Lendy ini tidak konsisten. Nah, kalau jejak digital banyak soal omongan yang tidak konsisten, apalagi cenderung dianggap bohong, maka saksi dari Dodi ini bisa dipastikan lemah di persidangan. Karena yang dianggap saksi adalah yang kuat kesaksiannya. Seperti kemarin saat Kim Hal juga menjadi saksi dari kubu Haji Faisal, kemudian ada kejadian dengan Ayu Wisya yang soal 17 juta yang tidak ditransfer, itu juga sepertinya mempengaruhi kredibilitas saksi tersebut di persidangan. Karena apapun, jejak-jejak digital ini juga bisa digunakan sebagai alat bukti persidangan. Nah, bagaimanakah netizen membongkar ketidakkonsistenan atau bahkan netizen mengatakan kebohongan dari saksi yang diduga yang dipasang atau diambil digunakan oleh Dodi Sudrajat untuk mendapatkan hak asuh dan hak wali Galaskai ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Gitu, si Om Dodi ini selalu mencari gitu kan dari orang-orang terdekat, terus dia cari tahu Vanessa ini sama pacarnya ini gimana gitu kan. Sampai pernah ada posisi Om Dodi itu benar-benar kayak hampir gila gitu ya, hampir gila karena Mbak Ica ini nggak pulang-pulang ke rumah, karena Om Dodi ini selalu berharap Mbak Ica ini selalu pulang ke rumah gitu. Jadi pernah aku ngelihat gitu dia di ruang tamu kayak lagi bengong ngeliatin foto Mbak Ica, karena fotonya kan di depan gitu dia ngeliatin. Jadi kayak kita tuh mikir kok jadi kayak hampir kayak mau gila gitu gara-gara Mbak Ica pergi dari rumah. Itu aku merasa ya, ini aku rasain ya, Dedi tuh selalu bilang menuntut aku sebagai seorang anak gitu, kewajiban sebagai seorang anak gak dilakuin, inilah itulah. Tapi dari pandangan aku, ayahku pun gak pernah ngelakuin tugasnya sebagai orang tua. Contohnya? Ya contohnya tidak pernah, ya hal kecil aja, misalnya pas aku pergi dari rumah, aku gak dicariin, gak ditanyain kamu tinggal di mana, makan apa, pada saat itu sama siapa, terus Nah, itulah yang diduga kebohongan pertama dari Cynthia Lendy atau Tia yang diunggah oleh netizen dengan akun terhits_gram dengan narasi ungkapan kebohongan yang ditepis langsung oleh almarhum VA. Di situ Cynthia Lendy mengatakan bahwa Dodi sempat stres karena Vanessa kabur dari rumah dan seperti orang linglung, kata Cynthia Lendy. Namun hal itu ditepis langsung dari jejak digital Vanessa yang mengatakan bahwa Dodi tidak pernah bingung saat Vanessa kabur dari rumah, tidak mencari, tidak pernah bertanya tinggal di mana, sama siapa, bisa makan atau enggak, dan yang lain sebagainya. Hal ini tentu membantah omongan dari Cynthia tersebut dan netizen mengungkapnya. Dan kemudian ada lagi yang menunjukkan juga dianggap netizen sebagai kebohongan dari Cynthia, yakni soal jualan kebab. Terus yang jualan kebab itu juga sama kamu? Sama aku, orang Itu gimana ngajarin. Oh, kamu yang ngajarin? Kenapa bisa kamu yang ngajarin gimana? Karena aku punya usaha kebab pisang juga kan waktu itu, dan Vanessa tuh emang suka banget kebab aku tuh suka banget. Terus waktu itu dia sempat mau franchise gitu kan. Cuma aku bilang gak usah lah gitu, ngapain sih, aku ajarin aja. Aku bilang, akhirnya aku ajarin. Itu awal-awal waktu itu masih aku yang belanja bahan-bahan kebabnya gitu kan. Cuma setelah aku pergi dari rumah itu kan udah aku lepas gitu. Nggak pernah ada ngidam, Iya. nggak pernah muntah-muntah, nggak pernah hamil kebo lah gitu. Terus kok tiba-tiba kepengen ya
tadinya pengen kebab, tapi nggak ada yang buka karena covid kan. Aku cari di ini Gojek kok nggak ada yang buka ya. Aku pengen bilang gitu, kebab, aduh serius nggak ada yang buka lagi, gimana ya? Udah deh cari tuh ke supermarket bahan-bahan buat bikin kebab. Dicari dadakan, oke. ada, ya udah dia cari YouTube di Google cara bikin kebab gitu. Iya, akhirnya cari bikin sendiri. Pas aku coba, enak banget nih, aku bilang gitu. Enak nih, enak, aku bilang gitu. Kita jual aja, coba yuk, gitu. Dari situ kan kebab frozen bisa ditaruh di terus kan tinggal diangetin aja tuh nanti fotonya. Sedangkan kebohongan yang ketiga yang diunggah oleh netizen adalah keterangan dari Cynthia Lendy saat memberikan pernyataan bahwa ada sahabat Vanessa yang menjaga gala di Surabaya saat kecelakaan Vanessa 4 November yang lalu. Dia mengatakan bahwa ada sahabat dekatnya yang mengurus segala sesuatu di saat Vanessa kecelakaan dan juga menjaga gala. Padahal waktu itu yang ribet, yang mengurus semuanya adalah Tom Liwafa dan Delta Hesti, istrinya. Hal ini kemudian membuat Tom Liwafa speak up membantah hal ini karena dia tidak ingin ada orang yang mengarang-arang cerita hoax dari apa yang ada di kejadian Vanessa. Tom Liwafa tidak ingin orang hanya memanfaatkan kejadian itu untuk konten dan popularitasnya saja. Nah, begitulah 3 hal yang diungkap oleh netizen yang hal ini tentunya mengurangi kredibilitas dan kualitas saksi di sidang pengadilan Gala Sky Ardiansah yang menghadirkan saksi fakta Cynthia Lendy dari pihak Dodi Sudrajat. Dan Haji Faisal juga sempat mengatakan bahwa saksi dari Dodi ini kebingungan dan tidak banyak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh hakim. Dia pun yang waktu pertama kali Mbak Eca kecelakaan, dia yang ada di Surabaya. Kecelakaan yang kemarin, dia ada di Surabaya. Yang di mana? Jombang. Nganjuk. Yang di Surabaya. Dia ada. Kan aku telepon-teleponan sama dia. Aduh Kak, di mana nih gitu kan? Karena memang dia sahabat dekat kan. Aku ini justru di Surabaya jagain gala. Oh gitu. Terus aku sempat bilang, aduh aku nggak sempet nih ngeliat mukanya Mbak Eca gitu karena di dalam peti. Aku udah lihat, kata dia gitu. Hah? Aku bilang gitu. Oh dia justru udah lihat. Aku lihat, katanya sebelum peti itu ditutup aku udah lihat. Pihak Pak Dodi yang menghadirkan saksi fakta, tanggapan Pagi itu meringankan atau memberatkan si Pagi? Ya, di dalam sidang kemarin acaranya akan mendengarkan saksi fakta. Saya rasa sih tidak ada yang memberatkan. Semuanya itu ya apa ya? Tidak ada yang enggak yang biasa-biasa aja, tidak ada itu. Malah kadang-kadang saya menilai saksi ini dia sendiri yang akhirnya kalau menurut saya terpojok. Giliran pertanyaan yang pantas dia jawab nggak dia jawab, ya nggak tahu padahal dia. Kalau menurut saya sih enggak. Seharusnya dia jawab, ada yang harus tahu juga. Jadi kemarin saksinya ini banyak yang tidak mengerti dan tidak paham, sehingga dia hanya menjawab tidak tahu, karena dia tidak paham dan tidak mengerti, banyak itu. Berarti Pak Haji cukup puas dengan kehadiran saksi fakta dari pihak Pak Dodi kemarin? Ya puas lah ya. Bagi saya nggak ada masalah. Bukan puas sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan kesaksian fakta kemarin, nggak ada masalah. Pertanyaan kedua Pak Haji.